Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang tidak merasakan hinanya, susahnya, capeknya, pahitnya menuntut ilmu sa'atan, malam yadukul umur ta'allum sa'atan, sesaat, maka dia akan menelan pahitnya bodoh seumur hidup. Itulah hayat. Seumur hidup dia akan menelan kebodohan. Wa qala ba'dul ulama, man lam yahtamil dhulla ta'allum sa'atan baqiya fi dhullil juhli abada. Sebagian para ulama, para ahli hikmah berkata, barang siapa yang tidak kuat, tidak tahan dengan susahnya, dengan pahitnya menuntut ilmu, maka yang tersisa dalam hidupnya adalah kebodohan sepanjang. Nah, berarti para ulama, khususnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan kepada kita semua bahwasanya menuntut ilmu itu nggak enak, menuntut ilmu itu tidak senang, tetapi harus ditelan, harus dirasakan. Kalau tidak mau menelan itu, tidak mau merasakan susahnya, payahnya, capeknya menuntut ilmu, maka kita akan merasakan hinanya bodoh seumur hidup kita. Ya. Jadi nggak ada yang namanya menuntut ilmu itu enak, nggak ada. Menjadi santri enak itu nggak ada. Lihat bagaimana para ulama-ulama zaman dulu ketika beliau menuntut ilmu, seperti dijelaskan dalam Manaqib Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Beliau ketika menuntut ilmu dulu pernah saking kelaparan, saking laparnya beliau merangkak di padang pasir dan memakan pucuk-pucuk daun. Beliau lapar ketika menuntut ilmu, susah, payah, capek. Dijelaskan juga Al-Imam Jarir bin Hashim radhiyallahu anhu, ketika beliau menuntut ilmu selama 18 tahun, dalam riwayat lain 15 tahun, beliau menulis, mencatat, belajar di bawah cahaya bulan. Kenapa? Tidak punya uang untuk beli lampu, tidak punya uang untuk beli lentera, sehingga cahayanya itu beliau pakai cahaya bulan. Selama 15 tahun beliau belajar di bawah cahaya bulan. Al-Imam Syafi'i, beliau sendiri bukan dari keluarga kaya, bukan dari keluarga yang berada, sehingga ibu beliau tidak memiliki uang untuk membelikan beliau itu. Kalau zaman sekarang ibarat kata kertas, zaman dulu pakai kulit. Sehingga Imam Syafi'i, beliau berjalan keliling untuk mencari tulang belulang, tulang kambing, tulang sapi, tulang onta, yang dimana tulang-tulang itu beliau pakai untuk menulis. Karena apa? Karena keterbatasan. Beliau tidak punya uang untuk membeli kulit untuk menulis ilmu, sehingga beliau mencari tulang-tulang, beliau gunakan untuk menulis. Sampai-sampai dijelaskan dalam manaqibnya bahwasanya Imam Syafi'i, rumah beliau penuh dengan botol-botol yang diisi di dalamnya terdapat tulang belulang, tulisan-tulisan beliau. Sehingga Imam Syafi'i itu kalau tidur seperti ini. Kenapa seperti ini kalau tidur? Karena semua itu isinya adalah, rumah beliau itu semua adalah tulisan-tulisan beliau. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Zalaltu taliban, aku hina ketika aku menjadi pencari ilmu. Fa'azaztu matluban, kemudian aku menjadi mulia ketika aku menjadi orang yang dicari ilmu. Ketika aku menjadi pencari, aku hina. Dan ketika aku menjadi orang yang dicari, aku mulia. Sama seperti ketika kita ingin menikmati keindahan puncak, maka kita harus rela. Ketika kita sedang menaiki puncak itu, gunung, kita lelah, kita capek, kita berkeringat. Dan ketika sudah sampai di atas, hilang semuanya. Kita bisa melihat, menikmati pemandangan yang indah. Ketika kita ingin mendapatkan mutiara yang indah, maka kita harus apa? Harus basah, harus menyelam, harus mencari mutiara tersebut. Sehingga ketika kita dapat mutiara tersebut, bisa kita jual dengan nilai yang mahal, bisa kita taruh, bisa kita pajang. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, hampir seluruh belahan bumi beliau seberangi untuk apa?
untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Malik. Kemudian Imam Bukhari pernah melakukan perjalanan selama 1 tahun. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan, mencari ilmu. Apa yang beliau cari? 1 hadis sahih. Hanya lebih 1 hadis sahih yang merupakan ilmu, beliau rela melakukan perjalanan selama 1 tahun. Dalam kitab Al-Bahr Ruwat ala Anba'il Muhad dijelaskan bahwasanya ada salah satu ulama yang dulu ketika beliau menjadi penuntut ilmu, kalau beliau mau ngaji ke tempat gurunya, itu beliau tidur di kandang peternakan gurunya. Jadi gurunya itu punya kayak kandang-kandang kuda, kandang-kandang kambing. Nah, si murid itu tidur di kandang tersebut. Susah, capek dia. Dia rela menahan bau kotoran kandang tersebut. Demi apa? Demi mendapatkan. Ada lagi seorang santri yang dimana dia ketika mau pergi ke tempat gurunya, dia harus melewati lorong, masuk ke dalam gang lorong yang makin hari makin lorong itu dalam tanah, makin hari makin sempit. Ketika dia keluar dari lorong tersebut, semua kulit-kulitnya sobek. Demi apa? Demi mendapatkan ilmu. Kita orang dulu waktu menuntut ilmu itu saking kalau lagi mau mutola'ah, mengulang-ulang pelajaran, kita orang ketiduran, itu cabai itu kita ulek. Waktu itu masih susah kita membeli balsam. Cabai kita ulek, kita ambil cabai, kita taruh di bawah mata, agar kedua mata kita selalu terjaga untuk mutola'ah, untuk pelajaran. Sekarang kita udah enak, orang menuntut ilmu lewat media sosial banyak sekali, tapi tetap keberkahannya tidak sama dengan menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren, tidak sama. Seperti itulah perjuangan, kesungguh-sungguhan, jerih payah, susah, capeknya para ulama-ulama zaman dulu di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Laisal mar'u yuladu 'aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ilmu didapatkan laisa bil a'mam, bukan dari paman, maksudnya bukan dari garis keturunan. Ilmu didapatkan bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan. Tidak ada orang lahir dalam keadaan berilmu. Ada orang punya bapaknya orang berilmu, kakeknya orang berilmu. Kenapa bapaknya berilmu? Kenapa kakeknya berilmu? Karena belajar. Walaupun bapaknya orang alim, kakeknya orang alim, kalau dia tidak menuntut ilmu, maka dia tidak bisa menjadi orang alim. Laisal mar'u yuladu 'aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Bahkan Nabi Muhammad pun beliau menuntut ilmu. Nabi Allah Adam menuntut ilmu. Allah yang mengajarkan Asmaul A'zam kepada Nabi Allah Adam. Nabi Muhammad berkata, "Adabani Rabbi." Allah yang mengajariku, Allah yang mendidik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ta'addabtu bi adabi." Dan beliau berkata, aku beradab dengan adab Nabi. Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Nabi Muhammad yang mengajarkan ilmu kepada para sahabat-sahabat Nabi. Semuanya itu ilmu didapatkan dengan belajar, bukan dengan garis keturunan, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan. Bahkan kita orang, para habaib, menuntut ilmu. Kalau nggak menuntut ilmu, dia tidak akan. Engkau yang pilih, mau capek sesaat dalam menuntut ilmu, menelan pahit sesaat dalam menuntut ilmu, terus mendapatkan kemuliaan ilmu seumur hidup, atau tidak mau menelan tapi merasakan bodoh seumur hidup. Itu pilihan ada di tangan. Jadi ibarat kata kita meminum obat cuma sebentar, minum obat pahit. Setelah itu kita akan mendapatkan kesembuhan. Mudah-mudahan Allah SWT mendukung kita semua, orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin.